Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tapi sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang apa itu larutan. Larutan adalah campuran antara dua jenis zat atau lebih yang homogen. Jadi misalnya tuh, ada gula dilarutkan ke dalam air, itu namanya adalah larutan gula. Jadi harus terdiri dari dua jenis zat, yaitu gula dan air, atau boleh lebih. Yang di sini yang dimaksud dengan homogen adalah pada saat gula dilarutkan ke dalam air, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang gula dan mana yang air, begitu. Kemudian di sini kita akan membahas tentang komponen larutan. Komponen larutan ada dua, yaitu pelarut dengan zat larut. Biasanya pelarut itu seperti air, minyak, alkohol, dan lain-lain. Dan zat larut biasanya adalah gula, garam, urea, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantarnya listrik, larutan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit atau larutan yang dapat menghantarkan listrik, dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit atau larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik itu dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Alatnya seperti yang ada pada gambar. Berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat atau daya hantar listriknya kuat, dan yang kedua adalah larutan elektrolit lemah atau daya hantar listriknya lemah. Suatu larutan jika diuji dengan alat uji elektrolit akan memunculkan adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang. Itu merupakan salah satu gejala larutan yang mempunyai daya hantar listrik kuat atau disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Kenapa seperti itu? Karena pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya adalah kuat. Berikut adalah senyawa yang termasuk larutan elektrolit kuat, yaitu pada asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut dalam air. Larutan elektrolit ditandai dengan muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati. Berarti daya hantar listrik tersebut lemah atau disebut juga dengan larutan elektrolit lemah. Kenapa seperti itu? Karena pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi tidak sempurna yang ditandai dengan dua arah panah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Berikut adalah contoh senyawa yang termasuk elektrolit lemah, yaitu pada asam lemah, basa lemah, dan garam yang suka larut dalam air. Selanjutnya adalah larutan non-elektrolit. Ciri-cirinya adalah gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik, yang disebut juga dengan larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula, larutan urea, alkohol, dan air murni. Berikut adalah data hasil pengamatan. Larutan pertama adalah larutan garam dapur. Jenis ikatannya ionik. Hasil pengamatannya dihasilkan lampu menyala terang dan timbul gelembung gas. Maka itu termasuk ke dalam larutan elektrolit. Larutan kedua adalah larutan asam cuka, termasuk jenis ikatan kovalen polar. Hasil pengamatannya, lampu tidak menyala, tetapi timbul gelembung gas. Daya hantar listriknya termasuk elektrolit. Kemudian larutan yang ketiga adalah larutan gula. Jenis ikatannya adalah kovalen nonpolar. Hasil pengamatannya, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka termasuk jenis dari daya hantar listrik non-elektrolit. Maka dapat dikatakan bahwa jika lampu nyala terang dan timbul gelembung gas banyak,
atau jika lampu nyalanya redup atau timbul gasnya itu sedikit, maka itu masih tergolong ke dalam larutan elektrolit. Tapi kalau jika kedua-duanya itu tidak ada, maksudnya itu lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka termasuk larutan non-elektrolit. Berikut adalah perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik. Yang pertama adalah larutan elektrolit. Ciri-cirinya itu dapat menghantarkan listrik, kemudian terjadi proses ionisasi atau terurai menjadi ion-ion, dan lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Kemudian pada larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik, tidak terjadi proses ionisasi dan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung sama sekali. Selanjutnya adalah jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Di sini sudah tertuliskan jenis larutan elektrolit kuat, lemah, non-elektrolit beserta sifat dan pengamatannya, contoh senyawanya, dan reaksi ionisasi pada senyawa-senyawa tersebut. Daya hantar listrik itu dapat terjadi pada senyawa ion dan pada senyawa kovalen polar. Pada senyawa ion itu terbentuk antara atom logam dengan non-logam, contohnya adalah NaCl, NaOH, MgBr2, dan Kf. Kemudian pada senyawa kovalen polar yaitu antara atom non-logam dengan non-logam, contohnya adalah Hf, HCl, NH4OH, dan CH3COOH, dan masih banyak contoh yang lainnya. Daya hantar listrik pada senyawa ion contohnya adalah NaCl. Pada saat NaCl dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi menjadi Na positif dan Cl-. Sedangkan pada senyawa kovalen contohnya adalah CH3COOH, pada saat dilarutkan ke dalam air, maka akan terionisasi atau terurai menjadi CH3COO- dan H positif. Selanjutnya adalah contoh soal, di mana di antara larutan berikut manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik? Apakah CH3COOH, NH4OH, CONH2 dua kali, HCl atau C2H5OH? Silakan kalian jawab secara mandiri terlebih dahulu. Nah, dari beberapa larutan yang ada tadi, yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantar listrik adalah HCl, yaitu jawaban nomor C. Karena HCl merupakan senyawa kovalen polar yang mampu terurai dengan sempurna menghasilkan H positif dan Cl negatif. Selanjutnya, pernyataan yang benar tentang elektrolit adalah apakah A. Zat-zat yang jika dilarutkan dengan air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. B. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi molekul-molekul. C. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air tidak akan terurai menjadi atom-atom. D. Zat-zat yang jika dilarutkan dalam air tidak akan terurai menjadi ion-ion. Atau E. Zat-zat yang dilarutkan dalam air akan terurai menjadi gas-gas tertentu. Silakan dijawab. Jawabannya benar adalah elektrolit merupakan zat-zat yang jika dilarutkan dengan air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, dari larutan berikut ini yang diharapkan menghantarkan arus listrik yang paling baik adalah apakah A. Larutan urea 1 molar, B. Larutan asam cuka 0,1 molar, C. Larutan asam cuka 1 molar, D. Larutan H2SO4 0,1 molar, atau E. Larutan H2SO4 1 molar. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah dari larutan berikut yang diharapkan menghantarkan arus listrik yang paling baik adalah larutan H2SO4 1 molar. Jawaban yang tepat adalah E. Kenapa? Karena dia merupakan larutan elektrolit yang paling kuat. Selanjutnya adalah latihan soal. Silakan kalian jawab apakah jawabannya A, B, C, D, atau E di kertas kalian. Beberapa senyawa berikut. 1. NaCl, HCl, CH3COOH, NaOH, C2H5OH. Senyawa kovalen yang dapat menghantarkan listrik adalah senyawa yang mana? Soal nomor 2.
Larutan H2SO4 dapat menghantarkan listrik karena apa? Soal nomor 3. Kelompok manakah yang merupakan elektrolit dan berikatan ion? Soal nomor 4. Dari senyawa berikut terionisasi sempurna dan berikatan kovalen kecuali. Soal nomor 5. Manakah yang merupakan daya hantar yang lemah? Demikian tadi penjelasan dari saya tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sudah terdiri dari contoh soal dan latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan soal dan dikirimkan ke saya dengan segera. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.